Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Hilang selama sepekan, Praka Nur Salam ditemukan tewas di Kampung Okaba, Merauke. 3 petugas positif COVID-19 pasar tradisional Wamanggu, Merauke ditutup 3 hari. Rumah sakit penuh, puluhan pasien positif COVID-19 di kota Jayapura dirawat di luar ruangan. Tim SAR akhirnya menemukan korban kapal nelayan Vivi yang karam dihantam gelombang di perairan Arafura beberapa waktu lalu. Jasad Praka Nur Salam, anggota marinir yang menumpang kapal nelayan itu, akhirnya ditemukan di Kampung Okaba, Merauke, Sabtu lalu. Jasad Praka Nur Salam ditemukan mengambang di bibir pantai oleh warga setempat. Tim SAR langsung mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Daerah Merauke. Rencananya korban akan dimakamkan di Makassar, Sulawesi Selatan sesuai permintaan keluarga. Praka Nur Salam menumpang kapal penangkap ikan Vivi pekan lalu. Namun kapal yang ia tumpangi dihantam gelombang tinggi sesaat setelah keluar dari dermaga Merauke. 8 anak buah kapal selamat, namun Praka Nur Salam hilang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tim Avatar Polres Manokwari berhasil membekuk 2 penjamret di seputaran Balai Latihan Kerja Sanggeng Sabtu lalu. Kedua pelaku ditangkap karena membawa kabur 3 sepeda motor milik korban. Kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolres Manokwari untuk menjalani pemeriksaan. Sementara sepeda motor yang dicuri sudah disita polisi. Kasat Reskrim Polres Manokwari Ibtu Arifal Utama mengatakan, selain menjamret, pelaku juga menganiaya korban. 3 unit sepeda motor Honda Beat dan 1 buah HP Oppo. Dan sekarang masih didalami oleh Satreskrim Polres Manokwari. Pada saat penangkapan ada perlawan gitu? Pada saat penangkapan mencoba kabur, tapi dengan kesigapan anggota Avatar, tim Avatar, sehingga bisa ditangkap. Pada saat ditangkap, apakah 2 pelaku ini sama-sama atau beda tempat pada saat penangkapannya? Pada saat itu bersama-sama mereka berdua. Terus ini pelaku ini kalau melakukan tindak pidana, apakah dia suka melukai korban atau gimana? Ya, untuk keterangan sementara pelaku ini mengambil motor, yaitu dengan cara memukul korbannya, habis itu motornya diambil. Polisi saat ini masih memburu pelaku lain yang diduga melarikan diri keluar Manokwari. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi kembali menangkap 5 teroris Papua di Sinak, Kabupaten Puncak, Sabtu lalu. Kampung Sinak dicurigai aparat menjadi lokasi persembunyian ke-5 anggota teroris tersebut. Mereka diringkus saat bersembunyi di salah satu rumah. Ke-5 terduga teroris langsung diterbangkan ke Mimika untuk menjalani pemeriksaan apakah terlibat dalam sejumlah kasus penembakan di Sinak yang terjadi beberapa waktu lalu. Polisi akan mengembangkan kasus ini untuk memburu anggota teroris lain. Memang betul ada 5 orang yang diduga mereka itu bagian daripada kelompok kriminal bersenjata yang diamankan oleh teman-teman TNI yang kemudian diserahkan kepada kita pihak kepolisian. Tentunya ke-5 orang tersebut sudah kita mendapat datanya, kita cek di data kepolisian dan memang kita tidak berhenti di situ. Tentunya kan pasti ada LP-LP lain yang akan kita dalami, mudah-mudahan ada menyebut di antara ke-5 ini. Sehingga mudah-mudahan nanti dengan ditangani oleh kita, itu bisa kita lihat satu-satu person ini keterlibatan dalam
kasus-kasus apa. Mungkin kasus yang kalau di Sinak ada nggak keterlibatan dengan penyerangan polsek, ada nggak keterlibatan mungkin dengan kasus yang ada di jalan antara Sinak Puncak. Kapolda menambahkan pihaknya masih terus memburu kelompok teroris bersenjata Papua yang hingga kini masih berkeliaran dan melancarkan teror terhadap warga dan aparat di wilayah Puncak, Nduga, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Untuk menjamin ketersediaan tabung oksigen, Kapolda Papua Barat bersama Pangdam Kasuari Sabtu lalu melakukan sidak ke pabrik isi ulang oksigen medis. Dari hasil sidak ditemukan kemampuan isi ulang oksigen hanya 30 tabung per hari, sedangkan permintaan tabung oksigen di sejumlah rumah sakit dan puskesmas meningkat tajam. Untuk menutupi kekurangan, Kapolda Papua Barat akan meminta tambahan tabung gas dari perusahaan lain. Tersediaan oksigen ada 100 tabung ya yang ada. Nah, 100 tabung itu yang baru terisi ini yang terpakai maksudnya itu ada 30 tabung ya, 30 tabung. Nah, sementara yang dibutuhkan oleh Manokwari ini adalah 120 tabung. Jadi masih ada kekurangan 20 tabung. Nah, untuk itu ini yang sedang diupayakan untuk penambahan itu. Nah, kalau saya lihat dari tempat pengisian tabung ini ya untuk oksigen, kapasitas pengisian ini hanya mampu ya mengisi 30 tabung saja. Ya, 30 tabung selama 12 jam. Nah, itu yang kita nanti kebetulan juga alatnya sudah ada satu lagi yang mau dipasang ya. Sehingga dimungkinkan mungkin satu hari nanti bisa mengisi tabung sebanyak 60 tabung ya, 60 tabung. Nah, untuk itu ini juga di Manokwari ada 2 tempat yang melakukan pengisian itu. Nah, nanti ada satu lagi yang di Reremi ya, ini juga kita nanti akan cek ya. Nah, tolong ini sementara sih untuk pencukupan tabung itu sendiri untuk di Manokwari sementara ini bisa diakomodir ya untuk pasien-pasien yang membutuhkan ya. Gitu loh. Cuman kalau sekarang kan dengan adanya kebutuhan dari rumah sakit, jadi kita lebih ke prioritas ke rumah sakit gitu loh, karena memang sudah kemampuan kita juga dengan 30 tabung per hari 12 jam kerja, itu saya alokasikan gitu. Permintaan tabung oksigen di Manokwari saat ini sangat tinggi karena jumlah kasus positif terus melonjak di Manokwari. Rumah sakit berharap pasokan tabung oksigen ditambah karena khawatir terus terjadi lonjakan pasien COVID-19. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura saat ini sudah tidak bisa lagi menampung pasien. Akibatnya puluhan pasien positif COVID-19 terpaksa dirawat di luar ruangan rumah sakit. Hal itu dialami puluhan pasien COVID-19 yang Ahad kemarin datang ke rumah sakit rujukan COVID-19 terbesar di Papua ini. Mereka tidak mendapatkan tempat tidur sehingga harus dirawat di luar ruangan dengan tabung oksigen. Satgas COVID-19 membenarkan kondisi ini. Saat ini rumah sakit sudah kelebihan pasien dan terpaksa dirawat seadanya. Pihak rumah sakit berencana menambah ruangan baru untuk mengantisipasi lonjakan. Untuk kondisi di Jayapura, bor rumah sakit itu berkisar antara 95 sampai 96%. Rumah sakit Dok 2 sebagai rumah sakit rujukan tertinggi, kondisi kami per hari ini sudah mencapai 100%. Seluruh ruangan untuk merawat pasien COVID sudah terisi semuanya. Sejumlah pasien masih tertahan di unit gawat darurat. Per hari ini dari jam 6 sampai jam 12, dari informasi teman-teman relawan, ada 3 pasien yang dimakamkan hari ini. Kasus kematian di hari kemarin dan yang subuh, dan hari ini telah rencana dimakamkan, yaitu jumlah kasus sebanyak 3 kasus yang harus dimakamkan. Dengan kondisi rumah sakit yang penuh, warga diminta tak keluar rumah jika tidak ada urusan penting, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Data Satgas COVID-19 Papua per 18 Juli, pasien yang masih dirawat berjumlah 4.945, sementara pasien yang meninggal dunia berjumlah 599 orang sejak Januari. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluhan polisi dan tentara berjaga-jaga di pasar tradisional terbesar di Merauke Sabtu lalu. Bupati Merauke menutup pasar Wamanggu selama 3 hari karena petugas pasar diduga terpapar COVID-19. Seluruh pedagang baik di lantai 1 dan 2 dilarang berjualan dan harus menutup lapak dan kios sehingga pasar Wamanggu terlihat seperti pasar mati. Bupati Merauke Romanus Baraka mengatakan penutupan terpaksa diambil karena Pemkab khawatir penularan COVID-19 bisa meluas. Saat ini seluruh petugas yang terpapar COVID-19 dirumahkan untuk menjalani isolasi mandiri. Kan pasar ini kenapa kita tutup mendadak? Satu, semua petugas hampir positif. Pak Erari sendiri positif COVID-19. Dan dengan varian baru sekarang, itu penyebarannya cepat sekali. Jadi pasar ini tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Jangan sampai kelipatannya 10 sampai 20 kali lebih cepat penyebaran COVID di pasar. Sehingga khusus untuk pasar, induk pasarnya di dalam, ini kita close dulu, kita bersihkan. Setelah itu, sebelum bersihkan kita semprot dulu, semprot selesai kita bersihkan selesai, kita semprot lagi, petugas cleaning service dan petugas pasarnya, kita swab PCR semua, tadi dari saran dari Pak Kapolres dengan Padang Pomal untuk kita PCR semua. Setelah itu, hari Senin kita buka kembali. Tetapi untuk jualan temporer, teman-teman yang datang pagi, hampir pagi, sore, kita akan upayakan untuk menata pelataran di luar karena udaranya bebas. Kita akan menata untuk bisa mereka lakukan aktivitas penjualan sehingga aktivitas pertemuan antara produsen dan konsumen atau antara pembeli dan penjual ini tetap bisa berjalan. Kalau untuk kita ini pedagang Pak, penutupan pasar itu bagus daripada kita punya keluarga juga ikut kena. Terus kedua, dengan penutupan pasar ini supaya pemerintah juga memperhatikan kita supaya disemprot ini pasar. Jangan sampai kena di dalam pasar, termasuk kita punya cleaning service kan kena apa toh? Pak Robit sudah kena. Adanya kita punya rekan yang meninggal, termasuk Pak Muji yang meninggal itu sudah tidak tahu apa dia kena COVID atau tidak. Untuk memastikan tidak ada penularan, seluruh petugas pasar menjalani tes swab antigen. Dari hasil tes yang dilakukan minggu kemarin, 3 petugas positif terpapar COVID-19 dan mereka langsung dikarantina. 8 orang, di antaranya ada petugas dari kepolisian 4 orang, kemudian petugas retribusi ada 18 orang, kemudian cleaning service 34 orang, terus di satpam ada 4 orang, toilet ada 6 orang, jadi 68. Tapi ini agak mengecewakan karena mereka sudah dirumahkan duluan, dalam artian di karantina. Sehingga kemarin kami menghubungi mereka dari sore kemarin sampai pagi ini. Tapi yang datang nih hanya 50% aja. 50% ya? 50% aja. Bu Haji, sudah berapa yang terkonfirmasi COVID ini, Bu Haji? Jadi setahu saya 2. 2 ya? Ya. Yang satu ini kita ada panggil suaminya untuk bawa karena sudah demam 2 hari ini, terus tidak bisa bangun. Jadi kita ada. Jadi kalau dengan yang terakhir ini mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan kita ada suruh bawa karena harus bawa dari mobil. Pemkab Merauke akan terus memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan di Pasar Wamanggu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satgas COVID-19 Mimika yang terdiri dari Pemda dan TNI Polri terus melakukan penyekatan di 10 ruas jalan utama Mimika. Penyekatan terlihat efektif. Sejumlah kios dan pertokoan tutup sehingga tidak ada aktivitas perdagangan. Penyekatan ini dilakukan untuk menekan mobilitas warga agar mengurangi penularan COVID-19. Kendati demikian, masih ditemukan warga yang berkeliaran di jalan. Pengendara yang melanggar tidak dikenakan sanksi. Petugas hanya menghimbau agar warga berada di rumah selama penerapan PPKM Mikro. Dengan harapan kegiatan yang terpadu ini
kita semua unsur ada bisa bersinergi dalam mengadakan kegiatan ini. Kegiatan kita ada dua, ada yang statis dan ada yang mobile. Yang statis yang berupa penyekatan di 10 titik. Yang mobile tadi Pak sudah lihat, di backup tim kami dari Polres bersama dengan backup Brimob mobile untuk kemudian memberikan himbauan secara terus-menerus untuk mencegah namanya masih adanya usaha yang buka ataupun ada kerumunan masyarakat sehingga dengan harapan kegiatan ini bisa efektif dan berjalan lancar. Apa yang telah diputuskan oleh tim COVID Kabupaten Mimika ya, kalau bisa masyarakat patuh dan taat supaya penyakit yang kita rasa bersama ini bisa hilang di Kabupaten Mimika sehingga kita bisa lebih kedepannya kita bisa bekerja, bisa mencari nafkah dengan baik dengan tidak ada penyekatan seperti begini. Ya, saya mengimbau untuk semua kelurahan apa yang sudah yang saya instruksikan baik secara lisan maupun secara tertulis disampaikan kepada warga masing-masing supaya COVID-19 bisa kita tangani dengan baik. Dengan adanya penyekatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, kami melihat sejauh ini kesadaran masyarakat sudah semakin membaik. Terlihat dari aktivitas masyarakat sudah di atas jam 6 sudah mulai tidak ada lagi kecuali yang pulang kerja. Begitu, Pak. Kami di sini menghimbau kepada masyarakat agar tetap taat kepada instruksi pemerintah terkait PPKM ini dan terus menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Begitu. Penyekatan juga diterapkan di Kabupaten Jayapura, namun tidak efektif. Masih banyak pedagang dan warga yang tidak mematuhi aturan. Kegiatan ekonomi masih berlangsung hingga pukul 6 sore. Petugas akan memberi sanksi tegas bagi warga yang tidak menggunakan masker dengan denda langsung di tempat sebesar Rp50.000. Igobat Momolin dan Renol melaporkan dari Mimika dan Jayapura. Polisi dan tentara terus memantau situasi di Merauke yang saat ini sedang diterapkan pembatasan aktivitas warga atau PPKM Mikro. Namun, sepekan pemberlakuan PPKM Mikro masih banyak ditemukan warga yang berkeliaran. Seperti di Jalan Brawijaya, petugas menghadang kendaraan yang hendak melintas di daerah penyekatan. Mereka disuruh putar balik karena tidak bisa memberikan alasan kepergian yang jelas. Petugas juga memberikan sanksi tegas terhadap pengendara yang tidak menggunakan masker. Sanksi diberikan mulai dari push up, squat jam, hingga membaca teks Pancasila. Jam berapa, Pak? Kalau untuk hari ini, kebetulan kita regulingnya yang melaksanakan patroli gabungan antara TNI Polri dengan Satpol PP. Jam 9 nanti dilaksanakan sampai jam 12, gelombang pertama, gelombang keduanya nanti jam 9 malam sampai jam setengah 12 malam. Nah, ini sasarannya apa saja, Pak? Jadi sesuai petunjuk sasarannya hari ini setelah diadakan penghimbauan, kalau diketemukan masyarakat yang tidak menggunakan atau tidak memakai masker, kami akan himbau dan kami akan memberikan masker dan sesuai anjuran dari Bapak Bupati akan diberikan tindakan yang untuk laki-laki adalah pusat, yang perempuan mungkin bisa 1 jam, itu yang kami sudah laksanakan. Pembatasan kegiatan masyarakat juga dilakukan di Jawa, Bali, dan sejumlah daerah lain untuk menekan penularan COVID-19. Saat ini jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia terus meningkat mencapai 50.000 orang per hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksin tidak menjamin orang tidak terpapar COVID-19. Namun, vaksin bisa mengurangi pasien yang mengalami gejala berat ketika terpapar. Belakangan ini beredar isu di Merauke bahwa vaksin bisa menjadikan seseorang kebal 100% dari serangan COVID-19. Isu ini sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan seseorang yang divaksin menganggap dirinya sudah tidak perlu menerapkan protokol kesehatan dan bebas berkeliaran. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan, vaksin memang bisa memberikan kekebalan tubuh, namun peluang tertular COVID-19 masih memungkinkan, apalagi tubuh dalam kondisi tidak sehat.
Itu sebenarnya mereka sampai terpapar seperti itu, apa yang menjadi dasar gitu, dok? Dok, setelah divaksin bukan berarti terus dia kebal jadi tidak bisa terinfeksi. Ya, tetap aja, makanya setelah vaksinasi orang tetap protokol kesehatan harus tetap diikutin, ya. Pakai maskernya harus tetap pakai masker. Ya. Karena vaksinasi itu tidak membuat seseorang menjadi kebal secara penuh gitu, tetapi dengan ada kekebalan yang sudah diberikan, maka ketika dia terinfeksi dia akan lebih cepat sembuh dan tidak mudah jatuh dalam kondisi yang berat. Itu sebenarnya fungsi daripada vaksinasi. Saat ini tidak ada vaksin yang bisa menjamin seseorang kebal 100% dari serangan COVID-19. Namun dari berbagai hasil penelitian, vaksin bisa mengurangi gejala berat COVID-19. Dinas Kesehatan meminta warga tetap menggunakan masker dan menjaga jarak, karena sejauh ini, cara ini cukup efektif mencegah penularan COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah terus mengucurkan bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi. Salah satunya warga kampung Kadun Jaya, Distrik Wania, Mimika. Sabtu lalu mereka menerima bantuan langsung tunai tahap pertama. Sebanyak 377 keluarga di kampung ini menerima bantuan sebesar Rp1.500.000 untuk periode Januari hingga Mei. Bantuan diberikan di Balai Kampung Kadun Jaya. Anggaran untuk BLT tahun ini sebesar Rp165.500.000. Dari jumlah tersebut, masing-masing kepala keluarga menerima Rp1,5 juta. 12 RT yang berhak menerima 377 kakak yang berhak menerima dengan dananya dana DD tahap pertama 40% sebesar Rp565.500.000 yang dibagikan ke warga yang berhak menerima sebesar Rp1.500.000 dalam bulan pertama, Januari, Februari, Maret, selama 5 bulan. Yang menerima 5 bulan. Masyarakat yang ada di Kadun Jaya yang menerima dana BLT program pertama ya 5 bulan ini, ya sudah sampaikan tadi bahwa digunakan sebagai untuk kebutuhan keluarga dan lain-lain, apalagi kita di masa-masa pandemi dan pembatasan seperti begini, jadi digunakan sebaik mungkin lah, jangan digunakan untuk hal yang lain. Seperti yang tadi kita dengar sendiri keluhan dari masyarakat yang lain bahwa tidak boleh ada yang sampai di tempat lain datang kemari buat di sini. Sebenarnya saya sangat setuju, karena itu hal yang selalu saya ingatkan di kantor kampung ini. Kita perlu ada pertemuan, saya ingatkan hal itu. Dan itu hal yang sebenarnya tidak boleh. Dia sudah ada di tempat lain, jangan dia dapat di sini lagi. Karena itu bisa menjadi kurang masyarakat yang punya sebenarnya. Dia sudah ada di SP6 kah, mau SP13 kah, mau SP9 kah, mau di Mandiri Jaya kah, mau di Kampung Nauripi kah, dia tidak boleh gabung ke sini. Dia punya data di sana. Dia harus datang di sini. Maka itu saya sangat mengharapkan kepada aparat kampung, Ilyas, tolong sampaikan kepada seluruh RT pada saat pendataan itu harus yang baik. Itu terutama data SOG, data itu kita harus sempat lakukan. Seperti Kampung Mandiri Jaya sudah lakukan, Kampung Makoja sudah lakukan. Artinya data itu jelas. Data itu harus lakukan. Data itu jelas, makanya kita tahu orang siapa yang ada di sini, orang siapa yang ada di luar. Itu supaya pada saat pembagian seperti ini tepat sasaran, tepat pada masyarakat yang sebenarnya yang ada di Kampung Kadun Jaya. Jangan sampai ke sana, kesian kita punya masyarakat dari sini juga ada. Masa kalian makan di sana, makan di sini, dapat di sana, dapat sini, Pak. Enak sekali, baru masyarakat di sini dapat. Tapi sampai sekarang belum ada terjadi toh hal demikian. Ya, itu nanti mungkin kita lihat di lapangan sebentar. Karena memang ada keluhan karena masyarakat mereka mau kenal mereka. Iya. Mereka mau kenal mereka. Mereka mau tahu mereka. Orang ini tinggal di mana, mereka mau tahu mereka. Jadi kita lihat nanti kalau memang ada yang bisa dipending. Sudah, terima kasih. Baik. Mungkin harapan untuk sudah berapa kampung yang sudah penyaluran ini? Kepala distrik meminta penerima BLT agar mempergunakan uang tersebut sebaik-baiknya, apalagi saat kondisi sulit di tengah pembatasan aktivitas warga saat ini.
Ia juga meminta warga Kampung Kadun Jaya tetap mematuhi protokol kesehatan dan selalu menjaga kebersihan agar tidak terpapar COVID-19. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.